Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Senang Bu dapat uang banyak. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya, Nak. Setelah kemarin kita Ibu libur Fatima ya, ya? anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin kalian libur lebaran dan alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran kita kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsen dulu. Apakah teman kita ada yang tidak hadir hari ini? Udah hadir semua Bu. Kemarin saya sakit Bu. Oh Iya, iya, sekarang sudah udah sehat, masuk Bu. Nak? Alhamdulillah Alhamdulillah. Bu, udah disuntik sama Bu dokter. Iya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya. Iya Baik Bu. anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Coba ketua Iya. kelasnya pimpin doa dulu. Baik anak teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Munggar. Iya Nah, Ibu. sekarang kita ada di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini kita harus rajin menjaga kesehatan ya, Nak. Bagaimana cara menjaga kesehatannya? Pasti kalian sudah tahu dan sudah hafal karena kita sudah melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama kita harus rajin mencuci tangan. Kemudian kita harus sering menggunakan masker ketika kita ada di luar rumah. Dan jangan lupa kita untuk menjaga jarak ketika berada di kerumunan. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya, Nak. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian iklan, kemudian menjelaskan tujuan iklan, menguraikan ciri-ciri iklan dari media cetak atau elektronik, memahami contoh-contoh dari jenis-jenis iklan, menjelaskan isi iklan, menjelaskan pengertian zat tunggal dan zat campuran, mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan benar, menjelaskan yang termasuk zat tunggal, yang di dalamnya termasuk unsur dan juga senyawa. Yang terakhir adalah kalian dapat menguraikan jenis zat campuran yaitu homogen dan heterogen. Semalam, sebelum kita belajar hari ini, apakah kalian sudah membaca materinya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak yang lain? Apakah sudah dibaca? Amin tuh, amin. Amin, baca nggak? Ya. Sedikit Bu, sedikit. Iya, alhamdulillah. Ada yang tahu materi kita hari ini mengenai apa, Amin? Itu Bu, tentang benda di Tentang iklan Bu. benda-benda Bu, sekitar kita. Oh iya, benda-benda di sekitar kita. Contohnya iklan, benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai iklan. Apakah kalian sudah pernah melihat iklan? Sering Bu. Sering ya. Saya baru ini Bu, baru lihat iklan Bu. Iya, nah iklan itu ada di mana saja, Nak? Ada di lingkungan kita. Biasa kita temui ada di televisi, di media cetak, ataupun yang saat ini ada di genggaman tangan kita, ada di sosial media. Nah, pasti kalian sudah pernah melihatnya. Inilah contoh-contoh iklan yang biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada iklan minuman, kemudian ada iklan sabun, makanan, kemudian jasa, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Iklan merupakan pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ketika kita melihat iklan, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk memperkenalkan, menawarkan, menyarankan, dan mengajak masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Contohnya, ketika ada iklan makanan, minuman. Nah, tujuannya apa? Supaya kita sebagai pembaca atau yang mengkonsumsi bisa merasakan dari makanan atau minuman serta jasa dari iklan tersebut. Nah, bagaimana sih kita tahu ciri-ciri dari iklan yang baik? Pertama adalah informatif. Informatif ini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan informatif?
Saya Mm-mm. nggak tahu, Bu. Oh iya, Nggak nah tahu, Apa ya? Ibu ingatkan ya, jadi informatif itu adalah iklan yang memberikan informasi. Jadi dalam iklan tersebut memberikan informasi, contohnya iklan makanan, berarti informasi yang terdapat dalam iklan tersebut mengenai makanan. Yang kedua adalah komunikatif, artinya dalam iklan tersebut mudah dipahami oleh pembaca atau yang akan mengkonsumsi iklan tersebut. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Jadi kita sebagai pembaca lebih mudah memahami dari isi iklan tersebut. Dan yang keempat, menarik. Menurut kalian kalau iklan menarik itu seperti apa ya, Nak? Gambarnya bagus, Bu. Iya, benar sekali. Pasti ada gambar. Ketika kita melihat gambar yang menarik, maka kita jadi tertarik dan ingin membeli. Gitu kan? Selain ada gambar, apa lagi dari sebuah iklan? Makanannya enak, Bu. Jadi pengen Oh. beli, Bu. Iya, berarti tampilannya menarik, jadi terlihat enak, jadi kita pengen beli. Lalu apa lagi? Hmm, Tulisan, ya enggak? Ketika iya kita betul, melihat Bu. Iya, Bu. tulisannya menarik, wah apaan ya? Kok kayaknya enak nih gitu. Apa ya, kita jadi penasaran sehingga kita jadi membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya dari iklan media cetak ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Nah, iklan baris merupakan baris iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, biasanya ini berisi tentang tulisan-tulisan. Kemudian yang kedua, iklan kolom merupakan iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Apakah kalian sudah bisa membedakan antara iklan baris dan iklan kolom? Sudah, Bu. Belum ya. Oke, nah sekarang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan yang pertama, iklan baris ya. Terdiri atas 2 sampai 3 baris. Yang kedua, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ketiga, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat yang khusus. Contohnya di tempat-tempat keramaian, bisa di halte atau di koran. Itu di koran juga sering dilihat ya. Kemudian sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar yang berukuran kecil. Kemudian yang kelima dilengkapi dengan nomor telepon penjual supaya memudahkan untuk menghubungi dari penjual tersebut. Dan yang terakhir adalah biaya pemasangan tergolong murah. Nah, contohnya bisa kalian lihat seperti yang ada di samping ya. Nah, itu biasanya berisi tulisan-tulisan saja, Nak. Untuk gambarnya itu jarang ada gitu ya. Tapi kalaupun ada, itu ukurannya kecil. Selanjutnya adalah ciri-ciri iklan kolom. Yang pertama terdiri atas ilustrasi atau gambar, foto ataupun bagan, serta kata-kata yang di dalam iklan tersebut. Kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Ketiga, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai perbedaan iklan baris dan iklan kolom, coba yang Ibu tunjuk nih dari gambar yang ada di layar kalian, bisa kalian sebutkan ya, ini termasuk iklan baris atau iklan kolom ya. Nih, coba yang ini, emas. Nah, ini iklan emas. Kolom, Bu. Kolom, Bu. Oke, benar sekali. Sudah bisa membedakan antara iklan baris dan juga iklan kolom. Untuk yang selanjutnya, selain iklan media cetak, ada juga iklan elektronik. Nah, biasanya kalian sering kalian temui di televisi. Ya, iklan di televisi berupa tayangan audiovisual yang bisa dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks. Biasanya ada gambar-gambar yang menarik ya. Iklan di radio berupa audio yang merupakan komunikasi kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect gitu. Jadi hanya dengan menggunakan kata-kata.
biasanya kalau di radio. Yang terakhir, iklan di internet bisa berupa iklan audio visual, iklan audio, ataupun iklan visual berupa gambar yang ditunjang dengan teks. Nah, inilah contoh dari iklan elektronik yang biasa kalian temui sehari-hari. Contohnya seperti yang ada di televisi, ini iklan minuman ya. Nah, iklan minuman ini kemudian yang di sini adalah iklan yang ada di jalan. Selanjutnya, ketika kalian tadi telah mempelajari mengenai iklan-iklan, biasanya di iklan-iklan tersebut ada yang mempelajari mengenai jenis-jenis unsur. Kalian sudah pernah mempelajari mengenai jenis-jenis unsur? Pernah, Bu. Sudah, Bu. Saya, Pernah Bu. Saya lihat. ingat, Bu. Iya, sebelumnya sudah dipelajari ya mengenai jenis-jenis unsur, zat tunggal, kemudian ada juga zat campuran. Nah, materi ini masih berhubungan dengan yang tadi contoh-contoh iklan. Contoh materi ini adalah mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Ada zat tunggal itu dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, jadi itu tidak bisa diubah-ubah lagi menjadi zat lain. Coba, tolong Desi, contohnya apa ya yang termasuk dari unsur? Belerang, Bu. Oh iya, benar sekali, belerang. Zat yang namanya senyawa merupakan zat murni yang dapat terurai, ya. Contohnya coba, Miss Riyati, contohnya apa ya untuk senyawa? Garam. Garam, benar sekali. Ini semua sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak di rumahnya garam? Ada, Bu. Banyak, Bu. Ada, Mas saya banyak. jualan garam, Bu. Iya, ada nggak di Kemarin rumahnya bikin gula rendang pasir? pakai garam, Bu. Iya, gula pasir ada juga kan? Ada, Bu. Si Bapak suka pakai buat kopi, Bu. Iya, nah ini sering kalian temui sehari-hari ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara unsur dan juga senyawa. Selanjutnya, selain unsur dan senyawa ada juga yang namanya zat campuran. Zat ya, gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, kemudian senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya ada air laut, kemudian air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup. Nah, itu juga biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, dari campuran, zat campuran itu dibedakan menjadi dua, nak, yaitu homogen dan heterogen. Nah, contoh dari homogen itu adalah zat campuran yang dapat tercampur dengan merata. Contohnya itu adalah larutan garam. Kalian pernah mengaduk garam di rumah dengan air? Pernah, Bu. Di sayur. Apakah itu tercampur merata? Iya, garamnya hilang, Bu. Garamnya nggak Iya. kelihatan lagi. Ketika sudah diaduk, maka itu tercampur merata. Begitu juga dengan gula, ya, seperti itu. Maka itu termasuk zat campuran homogen. Berbeda dengan campuran heterogen. Karena heterogen ini berbeda jenis, nah. Contohnya, ketika air digabungkan dengan minyak, apakah itu bisa menyatu? Enggak, Bu. Tidak. Nah, apakah air dengan pasir bisa menyatu seperti air dengan gula? Tidak. Enggak, Bu. Nah, itu karena kedua jenis benda tersebut berbeda jenisnya. Oke, baik anak-anak. Nah, ini tadi kalian telah mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran. Coba yang Ibu tunjuk nih gambarnya. Ini termasuk apa ya? Soda kue. Soda kue termasuk Senyawa, Bu. senyawa, benar sekali. Nah, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Sudah, Bu Bu. Guru. Saya jadi ngerti, Bu. Iya, Keren, Bu Guru. alhamdulillah. Iya, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah dipahami. Ada pertanyaan anak-anak?
Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan setelah ini, setelah kita melakukan Google Meet, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan. Nah, inilah LKPD yang Ibu berikan. Nanti Ibu lampirkan dalam classroom ya. Bisa kalian baca baik-baik, diperhatikan petunjuk soalnya. Dan ini adalah contoh formatnya. Bisa kalian tulis di sini yang termasuk unsur yang ada di rumah apa saja yang termasuk kalian tulis. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, baik. Setelah kalian mengerjakan LKPD, dilanjutkan untuk mengerjakan evaluasinya. Nanti Ibu sampaikan, Ibu lampirkan di classroom. Baik, Baik Bu. anak-anak, ya alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai materinya. Coba ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita mempelajari mengenai apa ya? Mengenai unsur, Senyawa, Bu. Bu. Dan Ya, senyawa. unsur, senyawa, dan juga campuran. Selain itu kita mempelajari apa lagi tadi yang pertama? Iklan, Bu. Iya, jenis-jenis iklan. Benar sekali. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran melalui Google Meet hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu, jangan sampai terlambat ya. Baik, Terima Bu. kasih anak-anak. Ibu tutup Sama-sama. dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.